Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, gak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya mau review atau melihat tanaman kangkung, teman-teman. Tanaman kangkung yang saya tanam kurang lebih 12 hari yang lalu, teman-teman. Pasnya 13 hari yang lalu. Nah, di sini saya sekarang itu nanam kangkung sama sawi, teman-teman. Sebelah sana sawinya. Nah, penampakan kali ini kangkungnya kayak gini, teman-teman. Kalau di bulan yang lalu saya nanam itu secara di satu lubang, teman-teman. Satu lubang. Nah, sekarang itu saya coba untuk menanamnya memanjang, teman-teman, ke sini, teman-teman. Memanjang. Saya pengen tahu kelebihan dan kekurangannya nanam secara memanjang atau dengan cara menanam secara di lubang, teman-teman. Di lubang kayak nanam jagung kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini sekarang kalau saya lihat, teman-teman, dari segi tumbuhnya, teman-teman, di umur waktu itu di bulan yang lalu di bulan yang lalu saya nanam secara di lubang. Di umur 13 hari emang banyak perbedaan yang mencolok, teman-teman. Waktu dulu di lubang itu di umur 13 hari itu dari segi pohonnya aja beda jauh, teman-teman. Beda jauh. Kalau dulu itu pas waktu di lubang itu dari batangnya itu masih kecil, teman-teman, kayak gini nih, kecil kayak gini. Tapi sekarang dengan secara memanjang itu ada yang udah besar kayak gini, teman-teman. Ada juga yang lebih besar kayak gini batangnya, teman-teman. Kalau dulu itu waktu di lubang itu rata, teman-teman. Waktu di lubang itu rata sebesar gini, itu rata, teman-teman. Isinya itu saya itu nanam itu satu lubangnya itu 88, teman-teman, 8 biji. Kalau kalau ini secara memanjang mungkin ini lebih, teman-teman, lebih dari 8 biji. Cuman dari segi teksturnya, teman-teman, saya lihat itu bagusan di nanam itu secara memanjang kayak gini, teman-teman. Mungkin kalau secara di lubang itu mungkin terlalu banyak, teman-teman. Isinya 88 itu terlalu banyak. Kadang-kadang saya 10, teman-teman. Terlalu banyak. Jadi penyerapan untuk makanannya mungkin kurang. Waktu itu saya juga waktu itu kan masih belajar, teman-teman. Ini juga masih tahap belajar, teman-teman. Saya belum paham benar yang pasnya itu nanam kangkung itu perawatannya itu kayak gimana. Saya secara otodidak aja menanam tanaman kangkung. Keberhasilannya itu atau kekurangannya itu saya ingin tahu sendiri, teman-teman, tanpa belajar dari informasi dari orang lain, teman-teman. Ini saya secara otodidak aja menanamnya dari awal sampai sekarang juga, teman-teman. Secara otodidak, enggak secara detail nanyain sama orang lain dari nol, dari pengolahan tanah sampai panennya gitu.
kayak ngasih pupuknya berapa hari sekali, kayak pengolahan tanahnya itu dengan cara gimana atau apa aja pencampurannya teman-teman. Nah saya itu enggak nanyain secara detail segitu teman-teman, cuman saya nanyain pupuknya apa aja, udah nanyain pupuknya aja. Untuk pelaksanaannya sih saya secara otodidak aja teman-teman, saya pengen tahu kelebihan dan kekurangannya. Dari situ mungkin kita atau saya mendapatkan ilmu teman-teman, mendapatkan ilmu secara langsung teman-teman. Kalau secara informasi kan dari orang lain itu kan tanah itu berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda kesuburannya teman-teman, nggak sama. Meskipun jangankan di satu lahan kayak gini teman-teman ke sana, jangankan sebeda provinsi atau beda kota, beda lahan aja segini teman-teman. Dari misalkan sawah ini sama sawah itu kan beda teman-teman, beda kegemurannya, kesuburan tanahnya itu berbeda-beda teman-teman, nggak sama gitu. Makanya saya nggak secara detail nanyain sama orang itu cara dari cara nanamnya dari nol sampai panen itu nggak nanyain teman-teman, secara otodidak aja teman-teman. Jadi saya tahu bahwa di sini tanahnya ini pingin kayak gini kan, tanah kita mau menanam apa aja, menanam gimana pun, kalau udah tahu tanahnya di sini kayak gimana ya kita tinggal perawatan atau ngasih pupuknya secara teratur atau secara jadi tahulah kita kelebihan dan kekurangannya tanah yang ada di sini yang kita olah teman-teman. Sekarang alhamdulillah teman-teman nanam yang kedua kalinya, cuman waktu itu saya itu keburu teman-teman, keburu dengan puasa teman-teman. Makanya waktu itu pengolahan tanahnya itu diolah, tanahnya dicampur sama yang kapur dolomit, didiamkan dulu selama 3 hari. Udah kena air hujan langsung saya tanam teman-teman, cuman saya lihat itu ya kekurangannya langsung tanam itu teman-teman, banyak yang gak jadinya teman-teman, banyak bibit atau banyak benih yang dari bijinya itu nggak jadi teman-teman, nggak jadi. Mungkin kemungkinan besarnya itu tanahnya itu masih panas atau belum sempurna teman-teman. Harusnya kan didiamkan dulu, itu kalau bagusnya itu didiamkan dulu selama 3 minggu atau 1 bulan, itu diamkan dulu biar tanahnya itu setelah kita nanam dipanen, biar tanahnya itu stabil lagi teman-teman. Seharusnya dibiarkan dulu selama kurang lebih lah 3 minggu atau 2 minggu teman-teman. Ini saya enggak teman-teman, begitu udah panen waktu itu langsung diolah, kebesokannya diolah, udah diolah ditaburin dolomit teman-teman, kapur dolomit. Nah 3 hari kemudian ditanam teman-teman. Ya, kekurangannya kayak gitu teman-teman, enggak sempurna, enggak jadi semuanya teman-teman. Bibitnya banyak ada yang mati teman-teman, kebanyakan yang mati. Tapi alhamdulillah segini juga masih banyak yang hidupnya teman-teman, banyak yang jadinya teman-teman. Nah sekarang nanam saya kayak gini teman-teman, ditabur memanjang, alhamdulillah. Dari segi teksturnya aja itu udah berbeda, nanam memanjang sama nanam secara di lubang teman-teman. Bagusan nanam secara di memanjang kayak gini, jadi si makanannya itu banyak teman-teman yang diserap sama tanaman kangkung ini teman-teman. Kalau satu lubang kan isinya itu 8 atau 9, kadang-kadang 10.
Kan kita kadang-kadang itu kalau nanam itu bijinya itu suka nggak apa namanya, lama-lama kan nggak nggak kehitung teman-teman, nggak dihitung satu lubangnya itu teman-teman. Kalau di memanjang kayak gini kan si makanannya itu dari banyak yang terserapnya gitu teman-teman, banyak yang terserapnya gitu. Kalau satu lubang itu kecil, nggak terlalu dempet-dempetan, nah itunya teman-teman, si kangkungnya teman-teman. Kalau gini kan memanjang itu kan agak ada jarak teman-teman. Makanya alhamdulillah udah baru berumur 13 hari udah besar teman-teman, udah sebesar gini alhamdulillah, rata teman-teman. Nah dan ini untuk tanaman sawinya teman-teman. Nah dan ini untuk tanaman sawinya, itu tanaman sawinya ini berumur dari tanam teman-teman, bukan dari penyemaian, dari tanam sampai sekarang itu baru berumur 10 hari teman-teman, baru berumur 10 hari. Alhamdulillah udah sebesar kayak gini teman-teman, udah sebesar kayak gini. Cuman saya nanamnya itu bertahap teman-teman, bertahap. Jadi ada yang masih kecil, ada yang udah besar kayak gini, segi besar gini teman-teman. Nah ada juga yang udah besar sekali teman-teman. Ini sama berumurnya teman-teman, ini berumur 10 hari. Kalau yang masih kecil itu berumur seminggu teman-teman. Kayak ini berumur seminggu. Ada juga yang masih kecil banget, itu baru teman-teman, baru. Nah ini juga secara otodidak teman-teman, secara itu nanamnya, cara penanamannya, cara perawatannya ya kita lihat aja sampai nanti panen teman-teman. Kalau udah pas waktunya dipanen sebesar kayak gimana teman-teman. Nah dan untuk itunya teman-teman, untuk pupuknya di sini saya ngasih pupuk Korea teman-teman, Korea sama Poska. Nah dicampur. Kalau untuk pupuk kocornya itu dari kotoran hewan teman-teman, jadi fermentasi menjadi pupuk kocor atau pupuk cair teman-teman. Dari pupuk apa namanya, kotoran domba tuh masih ada gerundu-gerundunya teman-teman. Nah ini bisa menjadikan pupuk teman-teman, ini menjadikan pupuk nantinya. Kalau udah kayak gini itu tinggal tersiram air juga, ini udah jadi pupuk teman-teman, tersiram air hujan teman-teman. Cuma sekarang udah 5 hari itu nggak ada hujan teman-teman. Ada untuk teman saya lah, ada juga teman saya tuh lagi ngasih tali teman-teman, itu nanam nanam timun teman-teman, nanam timun sebelah sana tuh, itu teman saya tanam timun. Alhamdulillah segar-segar teman-teman. Kalau untuk perawatannya itu teman-teman, untuk perawatannya ya kita tengok tiap hari teman-teman. Kalau ada misalkan kalau kayak gini teman-teman, kayak gini itu, kayak gini kan teman-teman, jauh dari tanah, batangnya kita kasih apa namanya, tanahnya itu kita gunukin kayak gini teman-teman. Itu cepat besarnya teman-teman, cepat besarnya. Kita uruk pakai tanah itu cepat sekali besarnya teman-teman, cepat sekali membesarnya. Yang penting kita telaten teman-teman, tengok tiap hari, kalau ada kesempatan, kalau ada
itunya apa namanya, rumput liarnya ya kita tinggal dicabut aja teman-teman, atau pakai alat kayak arit atau kayak parang apa aja teman-teman. Yang penting itu tanaman sayuran kayak gini itu bersih dari gulmanya teman-teman, dari gulmanya atau dari rumput liarnya teman-teman, biar makanannya itu terserap sama tanamannya teman-teman, nggak terganggu makanannya, itu nggak terganggu sama gulma atau rumput liarnya teman-teman. Oh, ada juga yang udah sebesar kayak gini nih. Kalau di sini kasih pupuknya itu berhubung ini baru berumur 10 hari untuk tanaman sawinya, dan untuk tanaman kangkungnya 13 hari. Itu saya biasanya ngasih pupuknya itu 5 hari atau seminggu sekali teman-teman. Pengaplikasiannya biar lebih irit, saya urianya itu dikasih air teman-teman. 1 embernya itu cukup untuk dikasih ureanya itu cukup dengan 1 sendok makan, itu sampai munjung teman-teman. Nah itu kita bisa hitung-hitung kita nyebor atau menyiramnya teman-teman, menyiramnya dengan secara nggak langsung kita ngasih pupuk juga teman-teman, itu lebih irit lagi teman-teman. Beda dengan kalau kita kasih pupuk secara satu pohon itu agak boros teman-teman. Inisiatifnya kita pakai secara diaplikasikan dengan air teman-teman. Kalau kita mau nyiram ya kita kasih 1 sendok gitu, 1 ember itu 1 sendok teman-teman. Kalau untuk ngasih pupuknya saya sekarang tanggulangi dengan kayak gitu teman-teman, biar nggak terlalu boros. Kalau satu pohon kan lumayan kan teman-teman boros. Nah, jadi untuk penanggulangannya biar nggak terlalu boros itunya ya kayak gitu teman-teman. Sambil kita nyiram, sambil kita ngasih pupuknya teman-teman. Nah, kalau saya sekarang kayak gitu teman-teman, biar nggak terlalu boros. Nah ini juga sama teman-teman. Kalau yang ini baru itu beda 3 hari teman-teman, sama yang itu, sama yang ini beda 3 hari, tapi hampir sama teman-teman, tingginya atau besarnya itu hampir sama teman-teman, hampir sama alhamdulillah. Yang penting kita ngasih pupuknya itu secara mencukupi teman-teman, nanti juga nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu mencolok, meskipun beda 3 hari teman-teman, nggak terlalu mencolok kalau beda 3 hari gitu kan. Besarnya dan tingginya itu nggak terlalu mencolok. Segitu saja informasi yang saya dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Ini terik sekali teman-teman, panas. Cukup sekian dulu teman-teman, terima kasih yang udah selalu setia, selalu mengikuti channel saya. Terima kasih yang udah selalu dukung. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa, yang udah subscribe, komen, like, dan share teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel saya teman-teman dengan cara ya kayak tadi teman-teman, subscribe, komen, like, dan share teman-teman. Share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya biar channel saya cepat berkembang, dan jangan lupa notifikasi loncengnya ditekan teman-teman, agar teman-teman tahu kalau teman-teman suka dengan video saya, agar teman-teman tahu kalau saya udah upload video. Terima kasih, segitu saja informasi yang saya dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, dan yang mudah-mudahan teman-teman puasanya mudah-mudahan selamat menunaikan ibadah puasa,
Mudah-mudahan puasanya lancar sampai hari raya teman-teman. Sebentar lagi, kurang lebih 4 atau 5 hari lagi kita merayakan kemenangan kita teman-teman di hari raya Idul Fitri teman-teman. Terima kasih, sukses selalu, jaga kesehatan, dan yang mau mudik jaga kesehatan, kondisi badan, dan lihat dulu kondisi kendaraannya, jangan sampai menghambat perjalanan teman-teman yang mau mudik. Terima kasih, mantap.